Om Swastiastu, selamat malam pemirsa. Saat ini kita akan berbincang bersama tokoh Bali, Bapak Insinyur Jero Wacik SE, yang dulu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata selama 7 tahun lamanya dan kini dipercaya oleh Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Bapak Jero Wacik. Selamat malam Windy. Om Swastiastu, selamat malam para pemirsa Bali TV dimanapun saudara berada. Apa kabarnya Bapak? Baik-baik saja, sehat-sehat, mudah-mudahan terus sehat sehingga bisa mengemban tugas dengan baik. Pak, kita flashback Bapak sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ya Pak. Selama 7 tahun menjabat, apa saja pengalaman Bapak yang menarik bisa diceritakan? Baik, para pemirsa Bali TV, karena Bali TV ini di samping dilihat di Bali, juga di beberapa daerah. Jadi kalau nanti wawancara ini memang saya akan tujukan sebetulnya mayoritas untuk masyarakat Bali. Jadi bagi teman-teman yang bukan orang Bali barangkali sebagai referensi saja. Jadi jangan merasa kok Pak Menteri memikirkan Bali saja, tidak. Ini adalah wawancaranya untuk Bali TV. Tetapi karena ada juga ditangkap di Makassar, di mana sehingga kok Pak Menteri membicarakannya kok 1 jam bicaranya Bali saja, karena ini memang khusus disampaikan kepada teman-teman saya di Bali. Jadi pemirsa Bali TV yang di luar mohon maklum karena ini memang khusus untuk itu. Saudara-saudara, menarik pertanyaannya saudara Windy, bahwa 7 tahun memang saya mengemban tugas sebagai Menteri Budpar. Terus terang awal-awal menjadi menteri di tahun 2004 memang penuh dengan gairah awal begitu, tumben menjadi menteri sehingga terasa ada tekanan tapi ada tarikan, jadi semangat yang luar biasa karena tumben menjadi menteri. Terus ada pressure karena belum mengerti, banyak yang belum saya mengerti, menghadapi wartawan belum biasa, menghadapi DPR belum biasa. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum biasa, tetapi karena tumben menjadi menteri jadi semangat kerja luar biasa, sehingga 100 hari pertama di tahun 2004 itu betul-betul membuat saya turun berat badannya karena memang terlalu tegang ya menghadapi tugas di awal. Tapi setelah berjalan 100 hari itu saya mulai menemukan bentuk cara kerja saya, persahabatan dengan yang lain-lain, pergaulan, komunikasi sudah terbuka dengan baik, sehingga perjalanan 7 tahun dengan liku-likunya saya merasa cukup senang dan cukup banyak capaian-capaian yang bisa saya dapat, walaupun masih ada sederet hal yang saya belum tuntas, tetapi keburu dipindahkan oleh Presiden menjadi Menteri SDM, sehingga ada beberapa list daftar-daftar yang sebetulnya saya ingin selesaikan sebagai Menbudpar. Saya sudah pindahkan, sudah serahkan kepada Menteri baru untuk ditindaklanjuti karena program-program itu sudah sangat baik untuk disiapkan. Nah, kembali pertanyaan, apa pengalaman 7 tahun sebagai Menbudpar? Yang menarik adalah bagaimana kalau kita kena musibah bangsa ini. Ada bencana alam misalnya, ada bom ya. Nah, pada saat ada tsunami di Aceh, itu pada waktu saya baru 2 bulan menjadi menteri tahun 2004, itu terasa ketegangan yang luar biasa dalam menghadapi itu, karena pemberitaan media yang begitu besar, karena memang ini adalah bencana tsunami terbesar di dunia yang pernah terjadi yang di Aceh itu, sehingga pemberitaan ke seluruh dunia dan di Indonesia televisi-televisi, sehingga seolah-olah dunia merasa Indonesia sudah habis. Pemberitaan waktu Aceh begitu tenggelam ya, itu dianggap oleh dunia, terutama di Cina, di Jepang, di daerah-daerah lain yang jauh dari negeri kita, itu punya persepsi bahwa Indonesia habis. Nah, itulah yang saya hadapi untuk mengcounter itu. Ya. Diperlukan suatu kesabaran, kecerdasan dan komunikasi dengan banyak pihak.
akhirnya saya mendapatkan menunya, dan ini menjadi menu berikutnya selalu kita pakai terapi yang menghadapi hal-hal seperti itu, yaitu dengan cara melokalisir masalah. Bahwa tsunami di Aceh, ya terjadi, besar, ya besar, tetapi itu terjadi di Aceh. Nah pada waktu itu saya berkunjung ke Cina, promosi, berkunjung juga ke Eropa. Orang-orang di sana mengatakan Indonesia sudah habis. Nah, kemudian saya berikan peta. Aceh itu di situ, kemudian jaraknya ke Jakarta 4.000 km, jaraknya ke Bali 6.000 km. Jadi Bali masih aman, Jakarta masih aman. Jadi memang Aceh sajalah, malah Medan saja yang sebetulnya dekat sama Aceh tidak apa-apa. Nah, setelah kita terangkan dengan peta, dengan gambar-gambar, kita meyakinkan wisatawan dunia datanglah ke Indonesia. Mungkin sementara jangan ke Aceh waktu itu karena Acehnya yang rusak, ya. Tapi yang lain-lain semua terbuka dengan baik. Nah, dengan cara itu muncul program saya yang saya sebut Seeing is Believing. Lihat membuat percaya. Saya ajak wartawan-wartawan dunia datang ke Jakarta, datang ke Jogja, datang ke Bali, saya ajak ke Toraja, saya ajak ke Danau Toba. Nah, setelah mereka melihat, saya ajak ke Lombok, setelah mereka melihat itu, oh ternyata saya katakan turisme Indonesia masih tetap terbuka lebar dan tetap baik. Nah, itu salah satu. Kemudian waktu bom Bali yang kedua, itu juga sempat terjadi tegang, ya, karena kena bom lagi Bali. Nah, dengan ilmu yang Seeing is Believing saya sudah punya, saya terapkan waktu di Bali. Saya lokalisir masalahnya, saya ajak wartawannya ke Tanah Lot, saya ajak wartawannya ke Ubud, saya ajak wartawannya ke Kintamani. Nah, di Bali saja itu tempat-tempat yang lain itu aman saja. Hanya terjadi di Kute ya, dan di Jimbaran waktu di tempat bom yang kedua itu saja yang porak-poranda. Yang lainnya tidak apa-apa. Nah, Jakartanya baik, Jogjanya. Nah, inilah sebetulnya pengalaman-pengalaman menarik yang saya alami. Pada waktu bom Bali 2 itu hari pertama Presiden sudah telepon saya. Kena bom lagi kita. Jadi terjadi bom lagi tetapi karena saya sudah punya resep bagaimana mengisolasi soal, melokalisir dan mengadakan program Seeing is Believing, akhirnya kita sudah punya cara-cara, dan itulah yang saya lakukan sekarang. Selama 7 tahun, setiap ada bencana, ada bom, ya, ada gempa bumi Jogja, ada gempa bumi di Sumatera Barat, ada bom Marriott di Jakarta, itu resep itu sudah berjalan, dan akhirnya buahnya salah satu, saya sudah 2 kali diundang oleh seminar internasional di pertemuan parlemen sedunia, parlemen pariwisata sedunia di Filipina, khusus dari sekjennya WTO, World Tourism Organization, mengundang saya, Pak Jero Wacik ini diundang untuk bicara di sana bagaimana pariwisata membebaskan dirinya atau tetap menjaga dirinya dan memajukan pariwisata walaupun ada gangguan-gangguan seperti itu. Jadi sudah menjadi pelajaran buat dunia teori Seeing is Believing, bagaimana punya 9 tindakan darurat dalam menghadapi musibah-musibah seperti itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang menarik. Nah, pengalaman lain yang cukup menarik juga adalah ada hal-hal yang saya terima di 2004 tuh keadaan mati, ya. Misalnya satu festival film itu mati 12 tahun. Jadi dari tahun 92 sampai tahun 2004 itu mati festival film. Tidak pernah ada. Yang kedua, Visit Indonesia Year tahun 91 terakhir diadakan, tidak pernah ada lagi sampai dengan era saya. Nah, tahun 2008, jadi setelah 17 tahun itu mati, saya hidupkan kembali. Dan itulah salah satu tonggak-tonggak yang saya lakukan, tentu dengan hitungan, dengan mengambil risiko, dengan keberanian, dengan tekad. Ternyata itu membuat kesuksesan film, membuat kesuksesan pariwisata. Sejak dicanangkan itu terus naik terus sampai dengan sekarang. Grafik-grafiknya pun saya masih punya, jadi walaupun sekarang sudah jadi Menteri SDM, saya masih punya grafik-grafik untuk
yang saudara sudah sering lihat misalnya bagaimana kenaikan pariwisata Indonesia ya dari tahun ke tahun, kemudian devisanya juga beberapa kali saya mendapatkan rekor nasional ya, pencapaian pariwisata yang terus naik seperti ini sesuatu yang bagi saya ya menarik, memori bagi saya, bersyukur bagi saya. Ternyata kalau kita tekun, kita bersama-sama berhasil mengajak yang lain. Di sini memang kuncinya leadership ya, ajak semua komponen untuk bekerja bersama-sama sehingga kita menghasilkan suatu capaian yang cukup menarik, yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan kok bisa begitu ya. Jadi 7 tahun hasil-hasil seperti itu, film juga angkanya cukup menarik. Jadi membuat saya meninggalkan Kementerian Budpar itu dengan tersenyum begitu, karena oh ya lumayanlah 7 tahun saya mengabdi di sana, hasilnya cukup baik, sehingga barangkali itu juga salah satu penyebab mengapa Bapak Presiden menugaskan saya di tempat yang baru ini. Jadi itu jawaban saya tentang apa-apa yang banyak sekali sebetulnya kalau saya sampaikan. Nah, yang belum berhasil, ada beberapa yang program saya yang saya kerjakan, saya dorong dengan keras, tetapi ada yang berhasil, ada yang belum. Contoh lapangan terbang. Saya mendorong lapangan terbang Lombok dari awal, dari masih lapangan itu, masih tanah kosong. Saya dorong berapa kali berganti Menteri Perhubungan, saya dorong sampai akhirnya sekarang jadi. Karena tanpa airport internasional sulit kita memajukan pariwisata. Jadi Lombok sudah menjadi airport internasional. Sekarang kalau kita ke Lombok ada lapangan terbang besar di situ. Itu salah satu kerja keras saya mendorong, dan resortnya sekarang sudah mulai dikerjakan di Lombok Selatan. Ini akan menjadi saingan berat bagi Nusa Dua, ya. Karena kalau ini nanti jadi, ya saingan tapi teman lah namanya, berkembang bersama-sama. Karena negeri kita luas, jadi agar saya jangan dicap hanya Bali saja yang didorong, Lombok juga saya dorong. Nah kemudian Toraja, saya ingin di Toraja ada airport baru. Ini belum berhasil, ya sedang dipersiapkan sekarang. Kemudian di Sumatera Utara, airport yang Kuala Namu itu harus jadi. Tanpa itu sulit kita memajukan Danau Toba. Ini sedang proses, sudah berjalan ini, cuman masih belum begitu lancar ya. Mudah-mudahan di era berikutnya ini akan selesai. Kemudian Belitung. Ya, Belitung saya ingin menjadi resort internasional. Ini sedang proses, ini belum selesai. Jadi itulah kira-kira gambaran yang jejak-jejak saya sebagai Menteri Budpar. Nah, kemudian saya masih sampai sekarang kalau datang ke Solo, datang ke Jogja, datang ke Palembang, datang ke Makassar, datang ke Bali apalagi ke Lombok, itu masih orang teman-teman di sana JM masih merasa saya seperti main Budpar begitu. Karena pertanyaan saya kalau saya masuk hotel pasti berapa occupancy rate ya, bagaimana harga ya. Karena itu indikator-indikator, dan saya senang kemajuan pariwisata sekarang luar biasa, tetap harus dijaga. Pelestarian lingkungan juga di objek-objek wisata harus dijaga, di hotel-hotel harus dijaga. Jadi di Bali yang saya belum selesai, ini prosesnya sedang didorong, adalah airport baru di Bali Utara. Itu sama prosesnya seperti di Lombok. Kalau ini tidak terjadi, susah kita memajukan Bali Utara, dan Bali Selatan akan makin crowded, makin macet. Ini persoalan lagi. Tapi kalau Bali Utara bisa kita buka, itu lapangan kerja baru di situ. Masyarakat di Bali Utara tidak akan menjadi pengangguran, ekonomi akan mengalir ke sana, dan Bali Selatan akan lebih longgar, lebih enak dinikmati oleh wisatawan seluruh dunia. Jadi itu sebetulnya sasaran kita, dan ini sudah disetujui oleh Menteri Perhubungan, dan ini kita mesti dorong bersama-sama agar jadi airport baru itu nanti. Oke, baik Bapak. Ini semakin menarik saja, kita harus jeda dulu Bapak. Oke. Pemirsa, semakin menarik obrolan kita, semakin menarik penjelasan dari Pak Jero Wacik. Kita akan kembali sesaat lagi.